Sahabat syiar yang berbahagia, keberadaan Saung Ranggon yang terletak di daerah Cikarang Barat, Bekasi disinyalir memiliki akar sejarah di masa lampau. Saat ini pun lokasi tersebut kerap didatangi para peziarah dengan berbagai maksud dan tujuan. Interaksi kami dengan beberapa makhluk penghuni lokasi tersebut memiliki hikmah tersendiri agar kita selalu waspada ketika mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Seperti apa dialog kami dengan makhluk-makhluk tersebut? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Jika kalian datang untuk ingin kaya, mencari jabatan, banyak memang orang yang meminta kepada banyak. Aku diutus dari selatan. Oh, Anda utusan si Kidul. Biarkan mereka meminta pertolongan pada kami. Imah Jangkung atau Saung Ranggon itu yang buat dari Raden Rangga, masih keturunannya dari Pangeran Jayakarta. Menurut info yang aku dapatkan, keturunan dari bangsawan Cianjur. Cuman masih ada kaitannya dengan Mataram. Jadi memang Raden Abbas itu tokoh masyarakat sini ya, yang mengajarkan agama kepada masyarakat setempat. Ulah dipakai muja. Jangan dipakai muja. Jangan didengar si jenggot. Baturana eta Pangeran Jayakarta di. Oh, temennya. Fatahillah. Tapi kalau menurut Aki sendiri, makam yang ada di dalam rumah itu ada jasadnya nggak sih? Hah? Jasad. Tapi situasi di selatan gimana saat ini, Ki? Dengan Wiseso yang masih di ujung kulon itu, Ki? Kayak ngomong, eta mah alam. Puguh eta jang pasukan selatan ke Pundung. Oh kamari untung weh akin teu. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Oke, sahabat-sahabat syiar dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di makam Raden Abbas, yang konon menurut cerita setempat bahwasanya Raden Abbas ini mempunyai keterkaitan yang kuat dengan Saung Ranggon yang tadi sore kita telah silaturahmi ke sana. Nah, makam Raden Abbas ini sendiri terletak di Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Insya Allah pada malam hari ini tim Syiar Dalam Gelap akan mengadakan beberapa acara di tempat ini yang berkaitan dengan, boleh dikata sebuah sejarah ya, karena saya sendiri untuk nama Raden Abbas sendiri masih asing gitu tentang sejarah beliau. Mudah-mudahan di tempat ini kita bisa mengambil sebuah wawasan informasi sejarah yang bisa menambah pelajaran wawasan kita tentang leluhur-leluhur kita, khususnya yang berada di Kabupaten Bekasi ini. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Pak Sekdes
yang sebelumnya sebenarnya ada janji dengan lurahnya. Namun karena beliau lagi kurang sehat, maka diserahkan tugasnya itu kepada Pak Sekdes. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Pak Lurah segera kembali sehat dan bisa menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin masyarakat di tempat ini. Nah, Pak Sekdes, Pak bernama Pak Karyadi. Ya, assalamualaikum Pak Karyadi. Ya, waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kemudian didampingi Ketua Karang Taruna, Bang Agus Effendi. Sehat ya, Bang Agus ya? Alhamdulillah. Sehat, wah tetap semangat ya. Hebat ini, mantap. Jadi begini nih Pak Sekdes. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih atas waktu yang diberikan, support yang diberikan ya kepada kita tim Syiar Dalam Gelap. Karena memang kita mendapatkan informasi dari salah satu mungkin masyarakat yang tinggal di sinilah yang gabung di Korwil Bekasi, pengen tahu nih sebenarnya makam Raden Abbas ceritanya seperti apa gitu. Jadi sehingga mereka minta bantu ke kita, tim kita untuk menindaklanjuti lah. Mereka penasaran gitu loh. Sekaligus saya juga penasaran sebagai ya karena rumah saya juga di Bekasi gitu. Dan di sini ada makam yang erat kaitannya dengan sebuah sejarah di tanah Bekasi ini, sehingga kita mencoba untuk mengadakan liputan di sini Pak Kades. Jadi begini nih Pak Kades, saya pengen tahu ini sejarah kapan sih makam ini ditemukan atau dijadikan sebagai tempat berziarah bagi warga sekitar ataupun warga dari luar Bekasi ini. Kalau makam ini sebelum saya ada juga dari kecil udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Masya Allah. Jadi saya kalau untuk adanya tahun berapa, mungkin saya juga kurang Nggak tahu. tahu ya? Tapi semenjak dari saya kecil ya umur saya hampir 40 lebih, udah ada. Udah ada ya? Berarti boleh dikata memang makam ini udah cukup lama dijadikan cukup lama. sebagai sarana berziarah ya? Ziarah. Oke. Terus ini nih yang betul-betul saya penasaran tentang sejarah Raden Abbas itu sendiri. Kalau dari Pak Kades atau cerita-cerita dari para leluhur misalnya, dari orang tua atau kakek, ada nggak sih yang menceritakan tentang asal-usul beliau ini? Mungkin kalau sejarah Raden Abbas Sastra ini dari Mataram apa dari mana, saya juga kurang tahu Pak Ustadz. Kurang tahu pastinya. Kurang ya? tahu pasti. Yang jelas mungkin dulu dia di sini pernah menyebarkan agama Islam, ajaran agama Islam. Jadi sampai sekarang dia sebagai dijarahi gitu Pak Ustadz. Dijarahi, ya. Atau mungkin tokoh masa lalu ya, mungkin yang diseganin. Sebab kalau dari namanya Raden sendiri pasti orang yang punya kedudukan tinggi lah begitu ya. Namanya juga seorang Raden. Terus kalau keterkaitan kira-kira ada nggak? Atau apa sih keterkaitan Raden Abbas ini dengan Saung Ranggon itu sendiri? Ya mungkin kalau antara Raden Abbas Sastra ini sama Saung Ranggon pasti ada keterkaitan karena konon dahulu Saung Ranggon itu tempat perkumpulan orang sakti Pak Ustadz. Jadi di sanalah tempat berkumpulnya, ibarat sekarang itu meeting gitu Pak Ustadz. Oh, meeting? Iya. Ruang meeting? Iya. Mungkin kalau dulu tempat perkumpulan dia. Gitu. Masya Allah. Terus kepada Bang Effendi nih, saya pengen tahu nih Bang Effendi tentang makam di dalam ini, karena memang makam itu tepat ada di depan kita ini. Ini benar makam yang ada jasadnya atau hanya sekedar tanda-tanda atau petilasan atau makam dari Raden Abbas itu sendiri? Ya, Pak Ustadz, untuk menjelaskan tentang makam Abbas ini, Raden Abbas ini, sebenarnya ini bukannya makam, tapi makam petilasan di leluhur yang Raden Alibasa itu. Di sini hanya untuk petilasan saja. Petilasan saja. Ketika mereka yang tadi dibilang sama Pak Sekdes ada hubungannya dari Saung Ranggon, dan disinilah mereka untuk bermusyawarahnya di sini. Tadi kalau nggak salah dengar menyebut nama Alibasa. Iya. Itu maksudnya siapa itu? Itu Raden Alibasa itu ke saya
diceritakan sama orang tua bahwa nama aslinya itu sebenarnya Raden Alibasa. Alibasa. Iya. Disingkat menjadi Raden Abbas Raden ya. Abbas. Oh, jadi Raden Abbas itu singkatannya Singkatan, Alibasa. iya. Tadi ada Sasmita apa? Tadi coba Pak Sekdes. Sastra. Ah, Raden Abbas Sastra. Abbas Sastra. Oh, begitu. Jadi Alibasa Sastra apa gimana? Mungkin itu tidak terlalu banyak yang tahu, jadi yang lebih taunya ini disebut Amaraden gitu Pak Ustadz. Apa? Amar? Amaraden. Mbah Raden. Mbah Oh, Raden. Mbah Raden. Jadi istilahnya penyebutan masyarakat umum tentang Umumnya, makam ini itu makam Mbah Raden Mbah ya. Raden. Oke, Masya Allah, ini memang satu informasi yang menarik juga ini buat saya juga secara pribadi. Apalagi memang erat kaitannya dengan pensiar agama. Iya. Ada lagi juga saya ada wawancara dengan masyarakat sekitar, dia itu tokoh pejuang juga. Ini luar biasa sebenarnya. Terus untuk Pak Karyadi ini Pak, ada waktu-waktu khusus nggak sih peziarah yang membludak, yang rame gitu di malam? Misalnya kan kalau di tempat lain tuh ada di bulan Mulud, di bulan Muharram dan lain. Kalau di sini ada nggak waktu khususnya itu? Kalau di sini ada, seperti kadang Pak Lurah suka mengadakan seperti bulan Rajab, bulan Rajaban Mulud. gitu ya. Cuman yang jelas kalau setiap malam Jumat sih pasti ada. Mau malam Jumat yang Apalagi rutinnya kalau mingguan Kliwon ya? besok banyak nih. Oh, Kliwon. iya. Terus ini bangunan kan berada di dalam rumah ini. Ini yang bangun siapa? Yang bangun ini Bapak Lurah Sinyo. Oh, Pak Lurah Sinyo yang Iya, ngebangun ini. Bapak ya? Lurah Sinyo. Oke. Awalnya sih nggak seperti ini, mungkin pas begitu dia menjabat jadi lurah di Cibening, alhamdulillah Pak Lurah ini semangat untuk membangun makom Pak Ustadz. Begitu ya. Sepertinya bukan hanya di sini saja, setiap makom ada Mbah Bali, Mbah Bujang, dibangun semua Oh, itu sama juga dia. dipugar, direnovasi ya. Dibangun sampai alhamdulillah sekarang yang jarah juga enak gitu. Enak ya, nyaman ya. Nyaman. Mau tidur, kadang-kadang ada yang suka tidur. Oh, yang bermalam lah ibaratnya di sini ya. Terus di dalam ini kan ada 2 makam ini. Itu makam siapa aja, atau makam Mbah Raden itu petilasan di sebelah kanan atau sebelah kiri kira-kira? Kalau Ada kandang sebelah kan? kanan. Kalau untuk tempatnya sih apa ya, posisinya nggak ada ini sebelah kanan ini sebelah kiri Pak Ustadz. Itu cuma Satu. Simbol. ciri aja, simbol Aja, Nah, ciri simbol khas aja. ya. Yang jelas dua makam itu apa namanya sebagai menunjukkan petilasan beliau ya. Oke, sebab khawatirnya yang ziarah salah kaprah, disangkanya suami istri gitu. Biasa suaminya di kanan, istrinya di kiri gitu kan. Oh, jadi memang itu simbol aja ya, simbol ya, bahwasanya memang tempat ini pernah dijadikan sebagai mungkin tempat menyepi orang-orang dulu gitu oleh Raden Abbas, atau tempat dia melakukan aktivitas zaman dulunya gitu. Karena salah satu tempat yang bisa dijadikan sebuah petilasan atau makom memang bekas-bekas ya. Tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh ulama di satu tempat. Nah, kadang kita masyarakat Indonesia itu untuk menandai keberadaan beliau ada di tempat itu dengan membuat sebuah makam ya. Makanya ada istilah makam, ada istilah makom. Kalau makom itu hanya petilasan saja, bekas-bekas. Seperti kita kenal di Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Jadi bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi bekas-bekas Nabi Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah. Nabi Ibrahim berdiri di makomnya gitu. Maka ada cuma telapak doang. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan ini pertanyaan terakhir saya kepada Bang Pian ya. Bang Pian, ada nggak sih peninggalan-peninggalan dari Raden Abbas yang masih tersisa atau yang masih bisa kita lihat peninggalan-peninggalan tersebut itu? Kalau untuk peninggalan untuk dilihat nggak bisa Ustaz, tapi dari cerita turun-temurun orang tua, jadi ada sebuah tongkat kayu gitu, kurang lebih 80 cm lah. 80 cm. Jadi itu jatuhnya ke keturunan siapa tidak tahu, tetapi beliau itu punya tongkat itu. Oh, menurut jadi cerita leluhur ya, orang-orang tua dulu bahwasanya Raden Abbas itu punya tongkat, tapi sayangnya nggak ketahuan di mana tongkat itu berada ya. Makanya nggak kelihatan. Sayang juga itu. Walau salah satu ya peninggalan. Tapi waktu ketika saya silaturahmi ke Raung Sanggon itu banyak sekali pusaka-pusaka beliau, bekas-bekasnya.
Betul itu ya. Ada tombak, ada keris juga beberapa gitu. Itu hal-hal yang bisa apa namanya? Sayangnya hanya bentuk pusaka ya. Kalau ada bentuk misalnya tulisan sejarah beliau di sini, orang zaman dulu kan biasa suka nulis. Iya, iya. Tapi bisa juga karena waktunya yang sudah sangat lama gitu, sehingga bentuk-bentuk seperti itu lenyap ataupun hilang. Pak Karyadi, terima kasih banyak ini. Ya, sama-sama atas Ustaz. waktunya, informasinya. Sama-sama. Insya Allah kita akan melanjutkan kegiatan di sini dan mudah-mudahan ada sebuah sejarah yang terkuak lah. Kita berharap memang ada sebuah informasi yang bisa menambah wawasan kita tentang sejarah dari Raden Abbas. Baiklah sahabat Syiar, mungkin itu wawancara saya dengan Pak Sekdes, Pak Karang Taruna, Bang Fian. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, umur panjang dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sahabat Syiar, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, kita akan melakukan prosesi mediumisasi. Mediator pertama kita dari Korwil Bekasi, beliau belum pernah menjadi mediator kita. Kita akan coba adakah makhluk yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam raganya dan berkomunikasi dengan kita. Ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang keterkaitan antara Saung Ranggon dengan makam Raden Abbas atau Raden Alibasa. Oke Didi, boleh dilanjutkan. Assalamualaikum man ittaba'al huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda makhluk dari sini ya? Benar, Anda makhluk dari sini? Bukan? Dari mana Anda asalnya? Kalau bukan dari sini, dari mana? Sana jauh. Anda punya nama atau julukan? Anda punya nama? Kita komunikasi ya. Kenapa? Anda tahu tentang keberadaan makam? Ya, kita kesini mau mencari informasi terkait makam Raden Abbas. Anda kenal? Apa itu? Raden Abbas itu di dia. Kenapa? Itu di dia. Bukan di sini. Kalau bukan di sini, berarti di sini apa? Petilasan. Berarti beliau dulu pernah di sini. Oke. Berarti Anda mengenal sosok Raden Abbas ya? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Berarti Anda tidak pernah ketemu dengan beliau? Ya, melihat. Pernah melihatnya tapi. Sosoknya seperti apa sih Raden Abbas itu? Ya, utusan Panglima.
Panglima. Panglima dari mana? Mataram. Mataram. Masya Allah. Terus apa yang beliau lakukan di sini? Ada misi apa beliau ke sini? Menumpas. Ya? Menumpas. Siapa yang ditumpas? Dalam misi berperang. Ya, Melawan siapa? Sunda. Oh, oke. Pelabuhan. Pelabuhan. Sunda Kelapa. Insya Allah. Jadi beliau datang ke sini, kemudian mungkin membuat perkemahan ya, untuk melakukan penyerangan ke pelabuhan Sunda. Seperti itu. Dengan pasukannya. Dengan pasukannya. Oke. Tapi Raden Abbas sendiri mempunyai nama atau nama asli? Anda mengenal nama asli beliau atau tidak? Oke, berarti memang dari dulu orang-orang menyebutnya dengan Raden Abbas. Udah di sini aja. Tadi dia nyebutin nama nggak, Dik? Belum. Belum. Ya. Anda memiliki nama atau julukan nggak? Dan apakah Anda juga memiliki keterkaitan dengan Raden Abbas itu? Melihat. Hanya melihat aja dia. Oh, hanya melihat. Berarti menurut Anda Raden Abbas memang bukan berasal dari tempat ini ya? Bukan. Bukan. Jadi beliau itu diutus oleh kerajaan Mataram. Mataram. Waktu itu rajanya siapa? Anda tahu? Raja Mataram itu kan banyak. Ada Sultan Agung, Amangkurat, dan lain sebagainya. Anda nggak paham itu ya? Berapa lama Raden Abbas ada di tempat ini? Lumayan. Lumayan lama. Apakah beliau sampai meninggal dunia di tempat ini? Di sini kan? Bukan di sini makamnya. Ini makom. Ini hanya makom atau petilasan. Tempatnya di Jawa. Ada di Jawa. Jawa Tengah maksud Anda? Tengah. Jawa Tengah. Oh, seperti itu. Tapi Anda nggak kemana-mana waktu itu ya, hanya ada di sini. Dan melihat keberadaan Raden Abbas di tempat ini. Hanya mengikuti. Hanya mengikuti. Melihat. Dan melihat. Karena beliau Kenapa beliau itu? Apakah beliau juga seorang pendakwah? beliau panglima. Oh, di panglima perang. Masya Allah. Utusan. Utusan dari Mataram. Anda tahu bahwa di lokasi sekitar sini juga ada satu bangunan yang diberi nama Saung Ranggon. Anda tahu itu? Saung Ranggon. Iya, Saung Ranggon. Udah lama. Sudah lama. Apakah Saung Ranggon juga memiliki tempat perkumpulan? Tempat berkumpul. Perkumpulan siapa itu yang suka ada di sana? Apakah sosok Raden Abbas atau yang lain? Seperti wali. Seperti wali. Seperti wali. Tapi tempat itu juga dimanfaatkan oleh Raden Abbas sebagai tempat nyepi atau rapat mengatur strategi perang. Iya. Anda menyaksikan itu. Dan tempat itu Raden Abbas yang bangun atau jauh sebelumnya sudah ada? Sudah ada. Sudah ada.
Jadi Raden Abbas hanya menemukan saung itu, rumah itu, lantas dimanfaatkan seperti itu. Iya. Masya Allah, berarti cukup tua juga saung Ranggotnya. Masya Allah. Dan apakah Raden Abbas juga memiliki keturunan? Menikah di sini, memiliki keturunan di tempat ini? Anda tidak tahu. Anda tidak ikut menyaksikan itu ya. Lantas kalau Raden Abbas itu ada makamnya di Jawa Tengah, berarti mereka Raden Abbas itu kembali ke Jawa Tengah, ke kampung halamannya. Iya. Iya, Anda tidak ikut ke sana. Melihat. Hanya melihat beliau pergi. Iya, seperti itu. Dengan pasukannya. Pasukannya. Dan apakah misinya itu berhasil? Ketika berperang di pelabuhan Sunda Kelapa. Apa? Tidak. Beliau tewas. Siapa yang tewas? Pasukan. Oh, banyak yang tewas, pasukan-pasukan. Emang kenapa sih terjadi peperangan di Sunda Kelapa itu? Apa yang direbutkan itu? Kekuasaan. Siapa yang menjadi lawan dari pasukan Mataram atau pasukan Raden Abbas? Sunda. Apa? Sunda. Apakah maksud Anda Sunda Pakuan atau Pajajaran? Pelabuhan Sunda Kelapa. Jayakarta. Berarti melawan Portugis itu ya? Iya. Anda ikut tempur juga nggak? Nggak ikut, jadi Anda cuma ngawasin aja? Ngawasin Raden. Oh, mengawasi Raden. Tapi beliau berperang dengan gagah berani. Iya. Megang pusaka juga nggak itu Raden Abbas? Atau memiliki pusaka yang dipegang? Tombak keris dan tombak. Oh, menggunakan keris dan tombak sebagai senjata. Itu yang dilawan itu pribumi atau orang-orang bule? Bangsa luar. Bangsa luar sih. Macam-macam. Bermacam-macam. Berarti kedua-duanya itu bisa ya? Sebab sejarah itu menceritakan pernah terjadi peperangan besar di Sunda Kelapa antara kerajaan Islam dengan Portugis. Iya. Betul ya, memperebutkan Sunda Kelapa karena memang pelabuhan yang sangat strategis di masa itu. Rambut merah. Orang bule itu. Iya. Istilahnya dari wajah, postur tubuhnya itu nggak menunjukkan orang pribumi, bukan ya? Orang asing. Oke. Rambut merah, hidung mancung ya. Itu udah kayak lagu dangdut aja nih. Oh, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya menang ya pasukan kerajaan Islam ya. Sebab sejarah menunjukkan seperti itu. Kerajaan Islam berhasil memukul mundur pasukan-pasukan Portugis dan mengembalikan mereka ke asalnya di Malaka itu. Alhamdulillah. Anda tinggalnya di mana di lokasi ini? Tadi Anda bilang katanya bukan di lokasi ini. Hah? Anda nggak mau jujur, nggak mau ngomong. Apa Anda penghuni makam atau pohon-pohon di sekitar makam? Bukan. Jadi di mana? Di Setu. Anda tinggal bersama siapa? Jalan. Apa jalan? Jalan. Oh, Anda jalan. Anda melihat keramaian di sini ya? Anda tertarik datang ke tempat ini? Oke.
Anda tinggal bersama siapa di sana itu? Ada keluarga Anda? Tidak, seorang diri. Oke lah kalau begitu. Informasinya sudah cukup. Oke. Ganti mediator kedua di. Terima kasih untuk informasinya. Oke sahabat. Jadi kita udah melakukan prosesi mediumisasi yang pertama dan lumayan lah ada informasi yang bisa kita coba dapatkan gitu. Tetapi memang informasi itu belum cukup lah buat saya untuk menunjukkan tentang sejarah daripada Raden Alibasa atau Raden Abbas. Kita akan mencoba untuk memediumisasi mediator yang kedua. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih lagi bisa kita gali. Ya. Oke, udah dudukin. Enak bener diminumin. Disuapin. Iya. Langsung dipegang. Oke sahabat siar, kita sudah bersama Kang Saud ya. Ya. Kang Saud dari Koril Bekasi. Baru pertama kali Iya. jadi mediator. Gimana rasanya? Rasanya kayak pas masuk tuh jeleger gitu. Sebelum masuk ada yang dirasakan dingin, panas. Hawa dingin, Dingin. kayak panas gitu, dingin panas gitu. Di pundak Terus kayak langsung berat aja. langsung berat ya. Tapi pada saat masuk bicara jalan gitu, ingat nggak apa? Masih sadar nggak? Kayak mengontrol diri tapi nggak bisa dikontrol. Nggak bisa ya. Heeh. Tapi sadar pada saat itu ya. Iya. Oke. Kayak dikontrol gitu, nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol ya. Gerakan, Kang Melihat Saud. sosok nggak di? Iya. gerakan kayak nggak bisa. Jalan aja sinkron sendiri lah, ya, gitu sinkron ya. gitu. Kemudian pada saat dimasukkan atau sebelum dimasukkan ada melihat sosok nggak? Kalau ngerasa sih, iya kayak sesuatu ada yang ngawasin terus. Seperti apa kayak itu bentuknya, wujudnya? Kayak meong, Kayak memang kucing berarti. meren Oke, Kang Saud. rasanya. Ini pertanyaan terakhir. Mau jadi mediator lagi nggak? Kapok. Kapok nggak? Insya Allah. Insya Allah. Siap. Siap. Alhamdulillah. Insya Allah. Istirahat dulu Kang Saud ya. Oke sahabat siar. Kita lanjutkan ke mediator selanjutnya. Mudah-mudahan ada informasi baru yang bisa kita ambil dari mediumisasi berikutnya. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Sahabat siar, mediator kita yang kedua ini memang lagi mencoba menyempurnakan ya makhluk yang ada, karena ada beberapa ikatan yang belum terbuka, terutama di bagian ulu hati dan juga perut. Kita akan mencoba untuk lebih masuk lebih dalam lagi. Mudah-mudahan nanti bisa maksimal mediator kita. Ini masih belum sinkron. Ada beberapa jalur yang masih tertutup, terhambat. Di pundaknya di.
Assalamualaikum warahmatullahi. Anda tidak bisa menjawab salam saya. Tenangkan diri Anda. Bisa kita berdialog atau berkomunikasi. Kita komunikasi aja ya. Wujud Anda seperti apa sih? Wujud Anda seperti apa sih? Gerakan Anda seperti binatang berkaki 4. Iya. Bukan. Kalau gitu Anda sebutkan wujud Anda seperti apa? Oke. Monyet. Oke. Kang Monyet. Anda mempunyai nama atau julukan? Tidak. Atau Anda tidak mau menyebutkan nama Anda? Anda bisa bicara nggak? Nggak bisa. Anda gagu. Kenapa ini ada hakok-hakok mulu? Kita butuh informasi ke sini. Kenapa? Anda nggak mau menceritakan? Nggak mau memberikan informasi ke kita? Kenapa? Karena nggak tahu atau karena memang Anda tidak ingin bercerita? Oh, karena nggak tahu? Nggak tahu? Anda emang tinggalnya di mana ini? Kok nggak tahu? Di sana? Sana tuh di air. Bukan. Lah, goyang-goyang kayak orang tripping. Kenal tripping. Begini-begini. Anda sosoknya seperti apa sih? Monyet Ustaz tadi. Oh, monyet. Masya Allah. Berarti bisa naik pohon. Jangan disuruh naik pohon. Iya. Oh, di sini ada kawanan siluman monyet juga ternyata ya. Anda tinggal bersama siapa? Banyak. Apakah dulu di tempat ini juga banyak monyetnya? Iya. Jadi tempat ini dulu banyak monyet ya. Oh, ngomongnya begitu. Saya nggak paham bahasa monyet. Aduh. Tetapi saya menghargailah Anda telah hadir. Ya, walaupun nggak ada informasi. Tapi Anda ini monyetnya jenisnya apa sih? Monyet merah, hitam, atau abu-abu? Tapi putih. Asalnya memang dari tempat ini. Maksudnya lokasi di atau dari gunung? Di Bekasi gunung apa ada? Hah? Oh, seperti itu. Anda ngerti bahasa? Ngerti bahasa monyet, ngerti sedikit. Iya. Kita nggak lama kok, nggak lama, tenang aja. Iya, nggak lama kita di sini. Kalau memang Anda nggak bisa memberikan informasi ya nggak apa-apa. Tapi saya menghargai. Oh, jadi Anda sekeluarga datang ke tempat ini. Iya. Tahu Ustaz? Hah? Kok tahu? Ya, baru bahasa monyet. Masya Allah. Bahasa cinta aja Anda paham? Waduh. Oh, seperti itu. Tapi saya Anda nggak tahu ya tentang makam Raden Abbas di sini ya, ataupun Saung Rangon. Anda nggak tahu ya. Terus kenapa Anda masuk tadi tiba-tiba masuk? Oh, Ngerti, seperti itu. Jadi nggak sengaja katanya dia ketarik. Oh, begitu. Akhirnya masuk, ketemu mediator kita. Bener itu? Oh, hebat, ya kan? Iya, baru bahasa monyet. Masya Allah. Oke lah kalau gitu Anda kami keluarkan, ya. Dan saya harap Anda tidak mengganggu orang-orang yang datang ke tempat ini, ya.
Enggak ya, oh iya Anda mau kembali pulang lagi katanya. Oh, Dia mau pulang siap. lagi. Udah dikeluarin aja. Oke, Anda Aduh. kembali keluar ya. Sunnah. Kadang lucu juga kalau kita ngobrol sama monyet itu. Agak dalam di, soalnya masukin di dalam tadi. Ah, dipecah habis itu. Oke, sahabat siar, mediator kita yang kedua monyet. Dan sayangnya memang tidak ada informasi yang kita bisa gali karena mediator kita itu kesulitan untuk menjawab monyetnya itu. Dia hanya menunjukkan gerak-gerik seekor hewan monyet saja. Tetapi memang menurut beliau sendiri juga dia nggak tahu sebenarnya tentang lokasi baik makam Raden Abbas maupun Saung Rangon. Insya Allah kita akan melakukan mediumisasi lanjutan selanjutnya, yaitu tapi kita nggak tahu ini siapa yang nggak sadar, siapa An? Kita juga nggak tahu apa yang terjadi dengan penonton kita. Kayaknya sih dia calon mediator apa saya juga nggak tahu. Tapi insya Allah sih nanti kita akan mencoba masuki mediator Dian Cepluk. Ya mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita gali lebih dalam lagi tentang dua lokasi ini. Oke sahabat Syiar, oleh sebab itu jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Kenapa nih Pur? Gak ada makhluk. Hamdika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Bismillah. Oke. Sip. Apanya yang sih, Pak Ustadz? Hah? Badannya begini. Bagus ini. Serem. Bagus. Kan mediator. Ya tadi ada ikatan dari badan dia. Oh. Makhluk di dalam badan cuman udah disingkirin. Jadi yang masuk ini baru dia bisa interaksi. Bismillah. Ini tinggal diaktifin aja kalau udah seperti ini. Bismillah. Cuma belum masuk ke motorik ini belum mengalir. Jadi mesti dipancing dulu. Biar alirannya itu dilancar. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Habis itu baru dipecah. Bismillah. Ini masuknya terbalik sih. Masuknya terbalik. Iya. Coba diputar dulu. Kepalanya di belakang. Oh, bukan itu kunci dia. Oh, terbalik dia masuknya. Jadi putar di makhluknya, energinya di. Oke. Agak diputar. Energinya diputar deh. Pusatnya di ulu hati. Oh, bisa juga itu putar. Terbalik kan tadi? Terbalik. Sungsang berarti. Berarti kepalanya di bawah. Sunnah. Ayo sempurnain aja. Tinggal sempurnain. Terus tinggal sempurnain.
Jangan gigit-gigit robek ntar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi huda. Kenapa? Dengan siapa ini? Tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Kang Fian. Anda bisa berbicara? Pergi. Ya, nanti kita akan pergi kalau udah selesai. Anda siapa sih? Tiba-tiba masuk. Pergi. Pergi kalian. Nanti kita akan iya. Nanti kita akan pergi kalau udah selesai. Ih, Allah. Kenapa Anda ngusir kami? Anda terganggu dengan kehadiran kami? Iya. Ya, bahasanya gini lagi. Pak Ustadz yang ngerti. Anda sosoknya apa nih biar di-upgrade dulu sayanya. Seperti apa? Buaya, ikan cucut, gabus. Apa ini? Yang jelas dong. Kedatangan kita ke sini tuh pengen ngobrol, pengen menguak ingin mencari informasi tentang makam yang ada di tempat ini. Makam Raden Abbas. Anda mengenal Raden Abbas? Aduh, bahasanya begitu lagi. Kalau nggak kenal, Anda kenapa tinggal di sini? Seenggaknya kan ada informasi itu yang Anda tahu. Apa? Pergi kalian. Oh, pergi. Kenapa Anda mengusir kami? Bagaimana kalau saya mengusir Anda? Pergi Anda. Oh, aduh. Anda manggil siapa itu? Paspol PP. Telepon dulu. Anda punya nama atau julukan? Raden juga. Apa tadi katanya? Nama Anda siapa? Bisa diulangi? Oh, nggak perlu tahu. Siapa itu? Coba. Dijaga. Itu takutnya ke itu air. Siapa itu? Ya diawasi. Anda bentuknya seperti apa sih? Kok jalannya seperti melata? Buaya Anda? Hah? Anda buaya? Anda kenapa ngusir kita sih? Salah kita ini apa? Nggak perlu tahu. Terganggu. Oh, Anda terganggu. Kenapa mesti terganggu? Kita kan berada di bumi Allah ini. Di alam kita sendiri. Anda emang biasa bermain-main di sini tengah malam gitu? Iya. Dan nggak suka adanya keramaian orang di tengah hari, di tengah malam. Betul. Betul. Oh, seperti itu jadinya. Terus kita bisa aja pulang. Itu bukan persoalan yang besar lah buat kita. Tapi kita harus punya informasi dulu. Kalau Anda udah bisa memberikan informasi, baru kita akan pulang. Pergi. Informasi dulu. Iya. Anda tinggal di mana sih? Hah? Di sekitar sini. Anda tahu nggak itu ada makam di dalam? Makam Raden Abbas? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Kalau gitu Anda aja deh yang pergi. Ya? Di sana nggak ada makam. Oh, maksud saya makom atau petilasan yang disandarkan kepada Raden Abbas. Yang katanya dulu beliau pernah ke tempat ini. Ya, Anda kasih kami informasi dong. Anda tinggal udah berapa lama ini? Sudah lama. Ada 1000 tahun? Oh, nggak ada. Tapi Anda pernah melihat Raden Abbas ada di tempat ini? Iya. Bersama siapa beliau ke tempat ini? Bersama siapa? Pasukan.
Apa sih yang Anda ketahui tentang Raden Abbas itu? Apa betul beliau panglima perang? Atau pendakwa pensiar agama? Jawab dulu biar kita cepat pulang. Kalau tugas sudah selesai kita pasti pulang. Paling ngopi sebentar lah sebelum kita pulang. Nah, Iya. Anda kalau seperti ini mah kita keluarin aja. Anda keluar aja ya kalau nggak ada informasi yang bisa diberikan. Nggak mau. Lu kok nggak mau gimana? Iya, kita akan pergi kalau informasi sudah kita dapat. Titik. Nggak bisa tawar-menawar. Manggil temennya. Oke lah, Anda kami keluarkan aja. Si itu yang tadi. Mediator kedua ya? Oke lah, Anda keluar aja ya. Kedalaman tadi itu. Anda keluar aja. Bismillah. Keluarin di. Dia habis itu dia cepluk. Kenapa Anda nggak mau keluar? Kenapa Anda nggak mau keluar? Kenapa? Iya, nanti kita akan pergi. Tadi udah dibilang kita akan pergi ketika informasi yang didapat cukup. Kalau Anda nggak ngasih informasi, kita nggak pergi-pergi. Ya? Kita datang baik-baik, datang ke sini. Nggak ada maksud mengganggu siapapun. Termasuk bangsa dari Anda. Emang Anda banyak ya tinggal di sini? Anda sendiri di sini sebagai apa? Ya? Tidak perlu tahu lagi. Ya udah, Anda juga pergi ya. Anda punya pasukan? Anda panglimanya? Atau Anda rajanya di sini? Ya. Terus gimana bisa kenal kalau Anda nggak ngasih informasi ke kami? Anda juga pergi ya? Kami belum dapat informasi nih. Ya? Oke lah. Wah, boleh Dik. Boleh. Olahraga malam. Insyaallah. Anda yang pergi deh. Ya. Allah. Allah. Tenang. Istighfar. Udah. Tenang. Namanya siapa? Pian. Ian. Udah. Itu kenapa makan Ini tanah? baru pertama soalnya belum ngerasain jadi ini sok. Bawa juga. Iya. Oke, sahabat siar. Mediator yang ketiga juga belum ada informasi yang agak sedikit greget gitu loh. Terutama tentang atau menyangkut tempat ini, petilasan dari Raden Abbas. Saya mungkin akan mencoba menarik makhluk yang ada di Saung Rangon. Mudah-mudahan ada informasi yang kita bisa dapat. Dan sedikit banyaknya informasi lah yang bisa kita ambil. Dian Cepluk. Ente siap Ian? Ente fokus ke Saung Rangon yang tadi sore ya. Kosongin pikiran. Di. Ya. Pak Ustaz. Tanggung Pak Ustaz. Enggak. Salah masuk lagi. Anda merhatiin. Bukan cucut lagi yang masuk. Cut. Saung Rangon. Tadi ente ikut survei nggak? Ikut dia. Ikut ya. Yang situ ya. Sebentar.
Yang di sumur boleh atau yang di atas rumahnya boleh. Siap, sebentar. Ini mau pakai kayaknya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila terpanjang. Dengan siapa saya berhadapan? Kalian mencari saya. Yes, Anda siapa? Anda dari Pondok Rangon? Pondok Rangon mana maksud? Saung. Oh, Saung. Dari Saung Rangon maksudnya. Atau dari tempat ini? Aku yang menjaga Saung Rangon. Oh, yang jaga Saung Rangon. Yang jaga Saung Rangon. Loh, kenapa sih Saung Rangon Ranggon mesti dijaga? Enak duduk. Anda menjaga dari apa? Nah iya, takut ada serangan atau diambil barang-barang yang ada di Saung Rangon? Banyak sekali. Iya banyak. Oh ini korwilnya banyak. Tangerang ada, Kerawang ada, Banten ada. Bekasi apalagi? Anda udah daftar korwil Bekasi belum? Maksud apa? Maksudnya? Enggak, saya bercanda. Ini Sorry. Anda siapa ya? Bisa menyebutkan nama Anda atau julukan? Saya lihat tadi pas masuk Anda mengeluarkan sejurus dua jurus. Anda jawara juga ya? Kalian tak perlu tahu. Ya. Aku menjaga Saung Rangon. Oh, karena Anda yang penunggu Saung Rangon. Ya, otomatis harus jago silat. Jenggot. Siapa? Mbah Jenggot. Berarti Anda jenggotan? Untuk kalian ketahui, di sini tempat sakral. Tempat sakral. Apa yang Anda maksud dengan sakral itu? Yang disucikan. Ya, maksudnya disucikan. Ada apa pas saat dulu itu sehingga jadi tempat ini disucikan? Kalian datang untuk ingin kaya, mencari jabatan, Enggak, kita ke sini tuh kan. mencari Tar. Tiba-tiba kok Anda menawarkan kekayaan? Emang Anda bisa mengabulkan itu? bukti sudah banyak yang dari sini yang sudah berhasil. Kalian saja tidak tahu. Ah, yang benar. Tapi mereka berhasil juga gara-gara kerja kan? Kalian pengen Kenapa sih Anda kok tiba-tiba nawarin kita Kalau jawab jabatan? kewajiban saya menolong sesama. Masya Allah. Oh, kewajiban Anda menolong sesama. Walaupun kita beda, Alam. namun saya bisa menolong Anda sekalian dan semuanya yang ada di sini. Masya Allah. Waduh, menarik ini. Jadi Anda Apa bisa. yang kalian inginkan Jadi Anda bisa. pasti akan terkabul. Bush. Yang benar. Yang mengabulkan siapa? Menarik ini. Datang ke sini, bawa syarat-syaratnya. Oh,
Oh gitu. Seperti yang sudah kalian bawa itu. Bawa apa syaratnya supaya dapat terkabul? Kalian sudah tahu. Belum tahu, saya makanya nanya. Iya, kita nggak bawa juga. Belum Tahu gitu, bawa, tahu makanya. gitu kita bawa tadi. Nah, aduh telat sih. Wangi-wangian. Wangi-wangian. Lupa. Itu sebenarnya lupa. Udut. Gurame. Udut. Udut. Minuman segar. Minuman segar. Degan. Degan. Sprite, Coca-Cola. Orson. Nggak ada. Udahlah, kalian ikut aja. Datang ke sini. Ya tadi dulu syaratnya baru 4 nih. Dikit amat. Kembang nggak perlu kembang. Kopi nggak perlu kopi. Kalian tahu semuanya itu. Tahu dari Apa yang mana? harus kalian bawa? Tahu dari mana? Siapa yang ngasih tahu? Orang kesini aja baru. Nyatanya, setiap orang yang datang ke sini mereka sudah lengkap dengan bawaan-bawaannya itu tanpa saya beritahu. Dan itu sudah sebuah syarat yang memang harus ditujukan kepada penguasa sini. Oh berarti Anda masih mempunyai penguasa lagi? Masih punya atasan ya? Iya. Banyak memang orang yang meminta kepada Anda. Banyak. Masya Allah. Seperti apa sih orang-orang yang datang kepada Anda itu minta kepada Anda? Tapi setahu saya kan mereka datang ke sini ada tawasul, baca Quran, ada yang sholat, dan nggak ditujukan kepada Anda mintanya itu. Dari mana kau tahu? Ya dari, ya saya lihat sendiri kok ada Al-Quran, sering tawasul, berdoa sama Allah, bukan kepada Anda. Itu urusanku yang menjaga sini. Kalian tidak boleh tahu. Anda yang menjaga Saung Ranggon atau makam di sini atau keduanya? Kan ada hubungannya. Oh, memang ada hubungannya. Berarti Anda tahu ya tentang Raden Raden. Abbas. Tahu Anda sejarahnya itu? Atau pernah jumpa dengan Raden Abbas? Jelas tahu lah. Oh jelas tahu katanya. Oh, jelas tahu. Wah, berarti Anda pernah hidup di zaman itu. Sebelum-sebelumnya sudah tahu. Sebelum-sebelumnya sudah tahu. Sebelum-sebelumnya sudah tahu. Bisa Anda menceritakan kepada kami, siapa sih sosok Raden Abbas itu? Di sini tempatnya untuk bermusyawarah. Di sini atau di Saung Ranggon? Saung Ranggon. Oke. Maksud aku. Iya. Aku tidak menceritakan di sini. Oke. Oke, Berarti nah, di sana ya. Oke. Hmm. Musyawarah antara siapa? Orang-orang suci datang. Sekelas wali datang. Mereka berumpuk di sini. Sekelas wali. Maka ini di sini aku sakralkan untuk kalian datang semuanya. Untuk meminta Kemuliaan dunia kemuliaan dunia. seperti jabatan, Wah, nanti tuh tahun 2024 tuh pasti ramai tuh. kekayaan. Astagfirullah. Enggak lah Pak. Enggak ya? Di sini enggak. Bahkan pernikahan pun bisa. Pernikahan. Jodoh maksudnya? Pernikahan. Tapi apa yang Anda lakukan kalau misalnya orang datang nggak bawa apa-apa misalnya? Anda mengabulkan juga? Harus bawa syarat. Oh, jadi harus bawa syarat kalau niat atau hajatnya mau dikabulkan. Tapi ada jaminan nggak itu bakal dikabulkan atau terjadi? Sudah banyak yang terbukti. Sudah banyak tapi nggak semua. Tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya juga kan. Tergantung orangnya. Masa nurut apa enggak sama Anda gitu ya? Masya Mau usaha atau enggak gitu ya? Iya. Ya, kalau gitu mah nggak Siapa usah. yang datang itu? Siapa yang datang?
Kenapa Anda seperti itu? Ampuni Gusti Ratu. Gusti Ratu. Siapa raja Anda? Iya. Oh, masuk. Masuk. Enggak, udah masuk. Dikelembat tadi. Wah. Apa iki? Masya Allah. Tariannya bagus bener. Masya Allah. Ada selendangnya. Iya, ada selendang. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.